Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Ali Imran ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat 7. Dia yang telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab. Sebagian daripadanya adalah ayat-ayat yang muhkam, yaitu ibu dari kitab, dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka cari-carilah yang mutasyabih daripadanya itu, karena hendak membuat fitnah dan karena hendak mentakwil. Padahal tidaklah mengetahui akan takwilnya itu, melainkan Allah. Dan orang-orang yang telah mendalam padanya ilmu berkata, kami percaya kepadanya, semuanya itu adalah dari sisi Tuhan kami. Dan tidaklah akan mengerti kecuali orang-orang yang mempunyai isi pikiran jua. 8. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan hati kami, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kiranya kepada kami rahmat langsung daripada engkau, sesungguhnya engkau adalah pemberi kurnia. 9. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak diragukan lagi padanya. Sesungguhnya Allah tidaklah menyalahi janji. Ayat muhkam dan mutasyabih. Dia yang telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab. Sebahagian daripadanya adalah ayat-ayat yang muhkam, yaitulah ibu dari kitab. Dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Pangkal ayat 7. Di sini dijelaskanlah bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada dua macam. Pertama muhkam, kedua mutasyabih. Misalnya ayat-ayat yang mengenai hukum, memerintahkan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa dan naik haji dan sebagainya. Demikian juga tentang pembahagian waris harta pusaka, muhkam, sebab jelas diterangkan. Misalnya laki-laki mendapat 2 kali sebanyak yang diterima oleh perempuan. Ayat-ayat yang muhkam disebut sebagai ibu dari kitab. Ibu kitab artinya menjadi sumber hukum yang tidak bisa diartikan lain lagi. Tetapi ada lagi yang mutasyabih.
Arti yang asli dari kata mutasabih ialah serupa-serupa atau macam-macam, tidak tepat kepada satu arti. Panjang lebar berbincang ulama tentang maksud mutasabih itu. Kita ambil satu misal, yaitu ayat-ayat yang mengenai penyendirian hubungan bercampur gaul di antara suami dengan istri. Tidak berjumpa satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan hal bersetubuh dengan terang-terang. Yang ada hanyalah perkataan seumpama aulamastumun nisa, yang berarti atau menyentuh kamu akan perempuan, atau malam tamassuhunna, yang berarti selama belum kamu sentuh mereka, atau rafasu ila nisaikum, yang asal arti kata rafas itu ialah bercakap main-main antara suami istri seketika akan seketiduran, atau libasun artinya yang asli ialah pakaian. Kata-kata yang demikian mengandung dua arti, yaitu arti yang tersurat dan arti yang tersirat. Sebab itu tidak heran kalau ada ulama fikih yang berpaham bahwa wudhu baru batal kalau bersetubuh, dan setengah ulama fikih lagi berpaham wudhu telah batal karena bersetubuh saja. Dimasukkan orang juga dalam ayat-ayat mutasabih, huruf-huruf yang ada di pangkal surat, sebagai alif, lam, mim, alif, lam, ra, ha, mim, dan sebagainya itu. Karena dia mungkin hanya semata-mata huruf untuk permulaan surat, dan mungkin dia mengandung arti sendiri di belakang yang tertulis. Tetapi yang lebih masyhur dimasukkan ke dalam ayat yang mutasabih ialah membicarakan beberapa hal berkenaan dengan ketuhanan. Seumpama ayat yang menerangkan bahwa Tuhan mempunyai tangan, atau Tuhan mempunyai banyak tangan, atau mempunyai dua tangan, atau Tuhan mempunyai banyak mata, atau Tuhan duduk bersemayam di atas aras. Satu keterangan dari Imam As-Syaukani dalam tafsiran Fathul Qadir tentang muhkam dan mutasabih ini, yakni setelah beliau memperbincangkan pendapat ulama tentang ini, adalah menarik hati kita buat melengkapkan tafsir ini. Kata beliau, kita simpulkan, kalau kita renungkan, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa seluruh ayat dalam Al-Quran itu adalah muhkam, yaitu apabila kita menilainya dari segi ayat-ayat yang lain. Di ayat yang lain Tuhan bersabda, Kitabun uhkimat ayatuh, kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya. Dan sabda Tuhan lagi, Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat yang dari kitab yang hakim, kitab yang penuh dengan kebijaksanaan. Kata Imam Asy-Syaukani selanjutnya, maksud muhkam di sini ialah benar ucapannya itu. Kita ulang lagi bahwa kitabun uhkimat ayatu, kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya. Hud ayat 1. Dan sabda Tuhan lagi, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat dari kitab yang hakim, Yunus 1. Kitab yang penuh dengan kebijaksanaan. Kata Imam Asy-Syaukani selanjutnya, maksud muhkam di sini ialah benar-benar ucapannya, jika maknanya penuh dengan balaghah fasahah melebihi segala perkataan. Dan ada pula ayat yang menerangkan bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mutasabih. Ada sabda Tuhan di ayat yang lain, Kitabam mutasabiha, kitab yang berserupa-serupaan. Az-Zumar 23. Maksud mutasabih dengan makna ini ialah bahwa ayat yang satu menyerupai ayat yang lain dalam kebenarannya, dalam kefasihannya, dalam keindahan dan dalam balaghahnya. Demikian kesan Asy-Syaukani. Setengah ahli ilmu berkata bahwa terdapatnya ayat-ayat mutasabih dalam Al-Quran banyak pula faedahnya. Di antaranya ialah bahwa untuk mencapai arti dan maksudnya dan kebenaran yang terkandung di dalamnya lebih sukar daripada ayat yang muhkam. Dengan sebab yang demikian saya lebih besarlah pahala bagi orang-orang mujahid yang bersungguh-sungguh mengajinya. Penafsir Az-Zamakhsyari dan penafsir Ar-Razi setelah menguraikan beberapa pendapat tentang muhkam dan mutasabih ini, akhirnya sampai kepada kesimpulan yang seperti ini. Yang maksudnya adalah adanya ayat yang mutasabih bukanlah menutup pintu buat berfikir, tetapi menambah pahala bagi kesungguhan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka cari-carilah yang mutasabih daripadanya itu, karena hendak membuat fitnah dan karena hendak mentakwil. Ayat ini menjelaskan bahwa ayat yang mutasabih itu dapat digunakan oleh orang yang di dalam hatinya sudah ada bibit kesesatan untuk membuat fitnah atau untuk mencari penafsiran sendiri.
Ta'wil artinya ialah tafsir. Misalnya bertemu ayat bahwa Tuhan bersemayam di aras, lalu dibuatnya hati sendiri sehingga terbayanglah seakan Allah itu seorang raja yang sedang duduk enak-enak di atas kursi singgasana mahligai. Atau Tuhan bertangan, dibuat ta'wil menurut seenaknya sendiri sehingga melanggar hak Tuhan. Maksudnya salah satu dari dua. Pertama karena membuat fitnah, membuat onar sehingga etika orang jadi rusak. Kedua hendak menunjukkan bahwa maksud itu timbul dari hati yang sesat dan jahat. Padahal tidaklah mengetahui akan takwilnya itu melainkan Allah. Oleh sebab itu maka takwil yang sah dari ayat Allah hanyalah takwil yang datang dari Allah sendiri. Adapun segala takwil yang timbul dari hati yang sesat pasti tidak benar. Dengan ini bukanlah berarti bahwa semua orang dilarang mentawilkan ayat yang mutasabih. Dia boleh ditakwilkan asal menurut tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya maka lanjutan ayat berbunyi, dan orang-orang yang telah mendalam padanya ilmu berkata mereka, kami percaya kepadanya, semuanya itu adalah dari sisi Tuhan kami. Artinya bahwa ayat-ayat yang mutasabih itu diterimanya dalam keseluruhan dan tidak dia mencari takwil yang timbul dari hati tersesat, melainkan dengan hati tunduk kepada Allah dan selalu ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menambah lagi ilmunya. Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang telah rasih ilmunya, artinya telah dalam, telah berurat, telah dianugerah Tuhan segala kunci-kunci ilmu, maka menurut kebiasaannya, apabila orang yang telah amat mendalam ilmunya mengakuilah dia akan kekurangannya. Sebagaimana Imam Syafi'i yang termasuk barisan orang rasih pernah berkata, kullama zadani ilman, zadani fahman bijahli. Tiap-tiap Tuhan menambah ilmuku, bertambahlah aku faham akan kejahilanku. Oleh sebab itu maka pada pokoknya Tuhan Allah sendiri yang tahu akan ta'wil ayat-ayatnya. Tuhan pun bisa memberikan ilmu ta'wil itu kepada barang siapa yang dia kehendaki daripada hambanya. Nabi kita SAW pernah memohon kepada Tuhan Allah agar Ibnu Abbas diberi ilmu. Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Tuhan, berilah dia faham tentang agama dan ajarlah kiranya dia mentakwilkan. Itu pula sebabnya maka ulama-ulama penganut mazhab salaf tidak mau mencari takwil atau tafsir ayat-ayat yang mengenai sifat Tuhan tadi. Misalnya tentang Allah bertangan, Allah punya banyak mata, Allah bersemayam di aras. Ketika ditanya orang Imam Malik tentang tafsir ayat Tuhan bersemayam di aras itu, beliau berkata, arti aras kita tahu, arti bersemayam kita paham, tetapi bagaimana caranya Tuhan bersemayam itu tidaklah dapat kita ketahui. Sedang menanyakan hal demikian adalah haram. Dengan demikian dapatlah kita memahamkan bahwa kalau Tuhan Allah menyatakan bahwa ada ayatnya yang muhkam yang jelas dengan sahaja yang mengerti takwilnya, bukanlah berarti bahwa Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak bisa dipahamkan oleh manusia. Peringatan Tuhan tentang ayat mutasabih bukanlah berarti yang mutasabih itu tidak bisa dipelajari. Peringatan ini ialah menyuruh bersungguh-sungguh menuntut ilmu Al-Quran dan memohon petunjuk dari Tuhan sampai menjadi orang yang berilmu rasih. Sebab kalau ilmu telah rasih, tidaklah berbahaya lagi. Yang berbahaya ialah orang yang setengah-setengah berilmu. Sebagai pepatah orang Minang, kepalang tukang binasa kayu, kepalang cerdik binasa negeri, kepalang alim binasa agama. Rahasia ini dibuka kembali oleh lanjutan ayat dan tidaklah akan mengerti kecuali orang yang punya isi pikiran juga. Ujung ayat 7. Oleh sebab itu, maka ilmu Al-Quran adalah ilmu yang minta pikiran yang berisi dan mendalam, menyediakan diri untuk itu agar Allah memberikan taufik dan hidayah, diberinya tuntunan sehingga dapat menjadi al-ulama warathatul anbiya. Ulama ialah penjawat waris nabi-nabi. Maka adalah ulama yang berpengalaman berkata bahwasanya dia telah mempelajari Al-Quran itu muhkam dan mutasabih sejak waktu masih muda. Tetapi meskipun dia telah tahu artinya, namun paham dan tafsir dan takwil diberikan Tuhan dengan beransur-ansur. Dari tahun ke tahun, masa ke masa, kadang-kadang satu ayat setelah bertahun-tahun baru dia mendapat penafsiran yang baru. Sebabnya ialah karena tidak bermaksud hendak sesat atau zaigun. Dan menurut fatwa daripada Imam Waqi kepada muridnya Imam Syafi'i, bahwasanya ingatan tentang hakikat ilmu itu akan bertambah bersinar apabila diperbanyak taat beribadat, dan sebaliknya cahaya itu kian lama kian dicabut apabila telah berbuat maksiat. Sebab itu maka lanjutan ayat ialah doa kita kepada Tuhan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kiranya kepada kami rahmat langsung daripada Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah pemberi kurnia. Ayat 8.
Dengan doa seperti inilah kita menghadapi segala soal dalam hidup ini. Selama petunjuk Tuhan masih membimbing kita akan selamatlah kita. Jangan kita berani berjalan dengan kemauan sendiri, memperturutkan kehendak hawa nafsu. Niscaya kita akan sesat. Moga-moga Tuhan akan menjauhkan kita dari kesesatan itu. Tidaklah hidup di dunia yang paling sengsara daripada sesat sesudah petunjuk atau kepadaman suluh di tengah jalan. Teringat kepada nikmat iman yang pernah dirasai. Sekarang telah hilang dan payah buat kembali ke sana. Orang lain kelihatan maju terus menuju ridha Tuhan, sedang diri sendiri telah terbenam ke dalam lumpur kesesatan. Itu sebabnya selalu kita hendaknya memohonkan rahmat yang datang langsung dari Tuhan, rahmat ke dalam hati dan sikap hidup yang memancar kepada amal dan perbuatan sampai kelak kita meninggal dunia dengan husnul khotimah. Min ladunka rahmah, rahmat yang langsung daripada engkau. Pada hakikatnya tidak ada satu rahmat yang kita terima yang tidak langsung daripada Tuhan. Tidak ada tidak satupun makhluk yang menurunkan rahmat kepada kita. Kalau misalnya kita menerima satu rahmat dengan perantara manusia, kita pun ingin saf bahwasanya manusia itu hanyalah penyalur belaka dari Tuhan. Karena segala rahmat itu datang dengan melalui berbagai sebab. Sedangkan Nabi SAW menerima wahyu langsung daripada Tuhan lagi dengan perantaraan Jibril. Apalagi kita makhluk biasa ini. Tetapi bila dalam ayat biasa ini disebut miladunka rahmah, maksudnya ialah supaya kita jangan lupa dari mana sebenarnya sumber rahmat. Kalau hal itu kita lupakan, ada kemungkinan dengan tidak kita sadari, kita telah terpesong daripada tujuan tauhid yang sebenarnya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak diragukan lagi padanya. Pangkal ayat 9. Yaitu hari akhirat, tempat berhitung dosa dan pahala, amal dan ibadat, kita baik dan niat buruk. Moga-moga perhitungan yang baiklah yang akan didapati pada hari yang tidak diragukan itu. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ujung ayat 9. Karena janji yang telah dia janjikan itulah maka kita senantiasa berusaha menempuh jalan yang diridhoinya, mengambil pimpinan daripada Rasulnya, berpedoman kepada kitabnya, dengan ayat-ayatnya yang muhkam dan mutasabih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.